penggandaan putusan ini cukup tebal, semuanya 4.390 halaman, yang dibacakan sekitar 300 halaman. Kita mulai. Saya absen dulu. Pemohon hadir ya? Hadir. Termohon? Hadir. Pihak terkait? Hadir yang mulia. Hadir. Bawaslu? Hadir. Baik, terima kasih. Kita mulai pengucapan putusan. Putusan nomor 1/PHPU Pres 12/2014. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang diajukan oleh 1. H. Prabowo Subianto, 2. Insinyur HM Hatta Rajasa. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Juli 2014, memberi kuasa kepada Dr. Martin Ismail Esa, Firman Wijaya Esa, Alam Sahanafia Esa, Didi Suprianto Esa, dan seterusnya sampai dengan Dr. Adus Baginda Siregar Esa. Kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim kuasa pembela Merah Putih Prabowo Hatta beralamat di Jalan Harsono RM nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Agustus 2014 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Anand Buyung Nasution Esa, Rasid Alam Perkasa Nasution Esa, dan kawan-kawan, kesemuanya advokat yang tergabung dalam Anand Buyung Nasution yang beralamat di Jalan Panglima Polim 6 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 1. Insinyur H. Joko Widodo, 2. Dr. Anus HM Yusuf Kala, pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Juli 2014 memberi kuasa kepada Sira Prayuna SH, Hendy Yosodinirat SH, Junimat Gisang SH, dan seterusnya sampai dengan Saud Pangaribuan SH. Kesemuanya adalah advokat konsultan hukum pada tim hukum Joko Widodo Yusuf Kala yang berkedudukan di Golden Centrum, Jalan Majapahit 26, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar membaca jawaban termohon, mendengar membaca keterangan pihak terkait, mendengar membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resort Nabire, mendengar keterangan para saksi pemohon, termohon, dan pihak terkait, serta para ahli pemohon, termohon, dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, dan pihak terkait, membaca kesimpulan tertulis pemohon, termohon, dan pihak terkait. Pertimbangan hukum menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan pemohon adalah keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan aku. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon. C.
tenggang pendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia, dan seterusnya. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia, dan seterusnya. Dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia, dan seterusnya. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPPS/KPU tahun 2014. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf D Undang-Undang MK dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut PMK 4 2014, pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tertanggal 1 Juli 2014, pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1. Menimbang bahwa berkenaan dengan pengunduran diri pemohon sebagaimana yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat, menurut Mahkamah, pengunduran diri tersebut bukanlah dimaksudkan untuk keluar dari seluruh proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, tetapi hanya mengundurkan diri dari proses rekapitulasi pada tanggal 22 Juli 2014. Dengan jumlah suara sah dan tidak sah. C. Pengguna hak pilih dalam DPTB, pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. D. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan, penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor. 4. Ada penekanan oleh pejabat penguasa daerah dari 2 gubernur, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Ada rekayasa pihak penyelenggara, yaitu dengan sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus, sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali. 6. Telah terjadi politik uang yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 yang terjadi di 4 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Selatan. 7. Termohon melakukan hal yang nyata, merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia. Karena pada tanggal 25 Juli 2014, termohon telah mengeluarkan surat edaran nomor 1446
KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi KIP Aceh dan Ketua KPU PPWP dan model setuju PPWP. Minimal sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa terdapat prinsip mendasar yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, yaitu prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dan kedaulatan rakyat tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi serta prinsip negara hukum. Artinya, kedaulatan rakyat dibatasi dan harus sesuai dengan norma konstitusi dan prinsip negara hukum. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa negara harus dijalankan dan dikendalikan berdasarkan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan pemerintahan negara dengan segala bentuk kebijakannya tunduk pada kehendak dan kemauan rakyat yang berdaulat. Penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan kehendak rakyat inilah yang disebut pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi meniscayakan kebebasan setiap orang untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan negara. Karena dengan kebebasan itulah hak politik setiap rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Hak dan kebebasan tersebut mencakup antara lain kebebasan untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin dan wakil rakyat, buka kotak suara tersebut, kebebasan pemerintahan negara, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk mengawasi jalannya pemerintahan negara. Oleh karena itu, hak memilih dan dipilih, hak mengeluarkan pendapat adalah merupakan sebagian hak konstitusional setiap warga negara dalam pemerintahan demokrasi. Baik berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, hak memilih adalah salah satu hak konstitusional yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi yang harus dijunjung tinggi, dan untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemilihan umum adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi untuk menentukan pemimpin atau perwakilan yang akan menjalankan kekuasaan negara. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden antara lain untuk memilih pemimpin bangsa dalam waktu 5 tahun sekali, yang selanjutnya akan membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan dalam demokrasi tidaklah mutlak, karena kebebasan harus dilaksanakan menurut norma dan ketentuan konstitusi, serta berdasarkan prinsip negara hukum. Hak dan kebebasan memilih setiap warga negara harus berdasarkan pada norma dan ketentuan konstitusi, serta tata cara yang dilakukan berdasarkan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah prinsip konstitusi dan prinsip negara hukum harus dijalankan. Pelaksanaan hak memilih sebagai hak asasi dan kebebasan dalam demokrasi melalui pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan norma dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedua prinsip tersebut, yaitu prinsip kebebasan dan demokrasi serta prinsip negara hukum, harus dilaksanakan secara seiring dan sejalan, sehingga walaupun dengan alasan untuk melindungi hak dan kebebasan memilih, negara dalam ini penyelenggara pemilihan umum tidak boleh memberikan hak pilih itu dengan semena-mena, melanggar prosedur dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran prosedur dan tata cara tersebut adalah pelanggaran atas prinsip negara berdasarkan hukum. Hakikat pemilihan umum bukanlah semata-mata dalam rangka mencapai tujuan untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi rakyat semata, tetapi pemilihan umum harus pula melalui prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Dalam demokrasi, antara tujuan dan tata cara adalah dua sisi yang tidak bisa diabaikan. Prosedur dan tata cara justru memberi jaminan tegaknya prinsip demokrasi yang memberi jaminan atas persamaan hak, kesetaraan, dan kebebasan itu sendiri. Oleh karena itu,
Undang-Undang Dasar 1945 menentukan dengan tegas azas penyelenggaraan pemilihan umum yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Azas tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang dilindungi hak dan kebebasannya untuk memilih dan dipilih, serta memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada setiap orang atau kepada setiap peserta dalam pemilihan umum. Untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan umum dengan memenuhi azas-azas tersebut, konstitusi mengamanatkan untuk membentuk satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam rangka mengawal dan menegakkan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 membentuk lembaga peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang dalam kaitannya dengan pemilihan umum berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Vide pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan wewenangnya memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut, yaitu sejak putusan nomor 41 PHPU D6 Romawi 2008 bertanggal 2 Desember dengan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum. Misalnya dalam membatalkan dan penyelenggara pemilu dan atau bersama-sama peserta pemilu untuk pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum. Dalam putusan Mahkamah nomor 41 PHPU D6 Romawi 2008 tanggal 2 Desember 2008, antara lain dalam paragraf 3.25, Mahkamah mempertimbangkan tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses tahapan pemilu kada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir. Dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilu kada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Kemudian paragraf 3.28 putusan tersebut, Mahkamah juga antara lain mempertimbangkan dalam memutus perselisihan hasil pemilu kada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan nilai-nilai dan mengadili hasil sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu atau aparat kepolisian atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian menurut Mahkamah, kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu terbukti karena tindakan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi secara meluas di seluruh kabupaten Kota Waringin Barat, serta dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas, yang dimulai dari pasangan calon, tim kampanye, dan seluruh tim relawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT, sehingga mempengaruhi hasil-hasil perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Pada bagian lain putusan tersebut, yaitu pada paragraf 3.27, Mahkamah juga mempertimbangkan pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politik secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak susun dari tingkatan paling atas pasangan calon, tim kampanye, sampai dengan para relawan di tingkat RT. Jenis dan modus pelanggaran yang sama terjadi juga
pada perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Oleh karena itu Mahkamah memutuskan membatalkan hasil pemilihan umum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang. Ide putusan Mahkamah nomor 41 dan seterusnya. Dalam putusan nomor 144 dan seterusnya tanggal 3 September 2010, dalam paragraf 3.32, Mahkamah juga mempertimbangkan pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait dengan memobilisasi pegawai